Ibu kota Nusantara dirancang sebagai kota inklusif dan toleran. Oleh sebab itu, pembangunan ibu kota Nusantara tidak mengabaikan untuk membangun rumah peribadatan untuk mempermudah para umat untuk beribadah di lingkungan ibu kota Nusantara. Tempat ibadah di IKN menjadi fasilitas yang wajib dibangun. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tak hanya fokus pada pembangunan secara ekonomi saja, tapi juga secara spiritual. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, maka tempat ibadah di IKN pun akan beragam. Tempat ibadah yang akan segera rampung dibangun di kawasan IKN adalah Masjid Negara. Berbeda dari masjid-masjid lainnya, tempat beribadah umat Islam ini dibangun dengan mengusung desain modern dan futuristik, namun tetap menampilkan kekhasan asli Nusantara. Diharapkan, masjid tersebut akan menjadi percontohan untuk masjid di negara-negara lainnya. Ada 2 filosofi yang akan diterapkan pada pembangunan masjid dengan nilai konstruksi 940 miliar rupiah ini. Pertama, desain bangunan yang melingkar melambangkan kerukunan berbangsa, bernegara, serta beragama dalam masyarakat Indonesia. Filosofi kedua, masjid itu akan menjadi simbol penguatan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Dicanangkan sebagai tempat ibadah dan wisata religi baru, nantinya Masjid Negara akan memiliki luas bangunan kurang lebih 59.081 meter persegi dan bisa menampung hingga 61.317 jemaah. IKN Nusantara dirancang menjadi kota yang inklusif dan toleran. Oleh sebab itu, di kawasan inti pemukiman KIPP, Sepaku sudah direncanakan kompleks peribadatan untuk 6 agama resmi Indonesia. Berikut merupakan rangkuman mengenai rumah peribadatan yang akan megah berdiri di Ibu Kota Nusantara. 1. Masjid Negara IKN, merupakan ikon utama dengan kapasitas sekitar 50.000 hingga 61.000 jemaah dan luas bangunan lebih dari 59.000 meter persegi. Pembangunannya sudah mencapai tahap penyelesaian. 2. Basilika Katolik Santo Fransiskus Xaverius. Basilika minor pertama di Indonesia, dibangun di zona rumah ibadah dengan luas bangunan sekitar 12.000 meter persegi. Target penyelesaian Maret tahun 2025 setelah peletakan batu pertama Juni tahun 2025. 3. Gereja Protestan, Pura, Vihara, dan Kelenteng. Masing-masing mendapat lahan antara 1,3–1,5 hektar dalam kawasan peribadatan Cahaya Batang Haring Nusantara. Beberapa sudah dalam tahap desain atau pembangunan awal, sementara yang lain masih dalam perencanaan. Semua fasilitas ini dilengkapi dengan plaza, taman, dan fasilitas pendukung transport hub, danau, jembatan untuk menciptakan ruang ibadah yang tidak hanya megah, tapi juga ramah lingkungan dan simbol kerukunan antar umat beragama.
bersinar di ufuk timur yang indah. Mentari membawa dalam alam pesona Indonesia yang penuh pesona. Terbentang alam nan indah